Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang generasi LTE dan generasi kelima 5G. Nah, yaitu dengan kelompok 4 itu Rozi Novaltorik, Abdi Wali Rambe, Fikral Fahmi, dan Delvia Luisa. Generasi keempat LTE, Long Time Evolution LTE, merupakan pengembangan standar teknologi 3GPP dengan menggunakan skema Multipath Access OFDMA pada downlink dan SCFDMA pada uplink. Dengan ortogonalitas antara user sehingga mengurangi interferensi dan meningkatkan kapasitas. LTE mempresentasikan standar teknologi wireless masa depan, kejutan dari teknologi MTS yang berevolusi dari arsitektur berbasis circuit switch (ATCS) dan packet switch (PS) menjadi arsitektur berbasis AIPP. Beberapa karakteristik teknologi LTE sebagai berikut. LTE adalah generasi teknologi telekomunikasi seluler menurut standar. LTE memberikan kecepatan uplink hingga 50 megabit per detik atau Mbps dan kecepatan downlink hingga 100 Mbps. Yang kedua, round trip time RTT. LTE hanya membutuhkan 5 ms untuk satu arah antara UI dan NODB sehingga menghasilkan latency yang rendah. Yang ketiga, bandwidth fleksibel mendukung untuk 200 MHz, 15 MHz, 10 MHz, 5 MHz, dan 1,4 MHz. Sehingga operator jaringan dapat memilih bandwidth yang berbeda dan memberi layanan yang berbeda berdasarkan spektrum. Itu juga merupakan tujuan desain dari LTE, yaitu untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada jaringan, yang memungkinkan operator untuk menyediakan lebih banyak paket data pada suatu bandwidth. Mendukung mode duplex frekuensi diffusion duplex FDD dan time diffusion duplex TDD. Memiliki arsitektur jaringan yang sederhana, hanya ada eNodeB dan pada Evolved UMTS Terrestrial Radio SSE UTRAN. Altair Rilis 8 sangat terkait dengan evolusi arsitektur 3GPP yang disebut Sistem Arsitektur Revolution SAE yang menghasilkan Evolution Packet System EPS. EPS terdiri dari Evolved Packet Core (EPC) dan Evolution UTRAN UTRAN. EPC dapat terhubung ke jaringan radio akses lainnya, baik itu menggunakan standar 3GPP atau bukan 3GPP. Konfigurasi EPS dapat pada gambar di sini. Selanjutnya, faktor utama yang menentukan cakupan jaringan adalah luas wilayah. Faktor lain yang berperan penting terhadap luas cakupan LTE ada pemilihan teknologi, karena setiap teknologi akan memiliki karakter dan desain sistem yang berbeda. Dengan mengatur karakteristik dan teknologi, maka dapat dilakukan perhitungan link budget. Proses providing untuk lebih jelas dapat dilihat di gambar. Gambar di sini. Link budget adalah perhitungan dari semua gain dari pemancar yang diterima setelah melalui redaman di berbagai media transmisi sehingga akhirnya diterima oleh receiver di dalam sebuah sistem telekomunikasi. Formula berikut merupakan persamaan dasar pada pengembangan perhitungan radio link budget, yaitu patch loss sama dengan TX power ditambah TX gain dikurang TX loss dikurang required SINR plus RX gain dikurang RX loss dikurang RX noise. Link budget akan memperhitungkan besarnya redaman dari sinyal termasuk dalam berbagai macam redaman propagasi dibacakan selama proses propagasi berlangsung. Dalam proses perhitungan propagasi planning menggunakan perhitungan link budget dan model patch loss di mana frekuensi digunakan dalam penilaian yaitu 900 MHz dan 1800 MHz. Kita menggunakan model patch loss Ekumura Hatta untuk frekuensi kerja 900 MHz dan model propagasi EQUAS 231 Hatta untuk frekuensi kerja 1200 MHz. Karena model COS 231 Hatta cocok digunakan untuk frekuensi 15 Hz sampai 200 Hz, perhitungan link budget diperlukan untuk redaman maksimum dari frekuensi gelombang radio yang masih diizinkan agar NODB dan UE masih dapat berkomunikasi dengan baik pada daerah sektor tersebut. Maksimum overlap patch loss MAPL. MAPL dihitung dengan menggunakan persamaan bit. Di sini ada pemberian persamaannya ya. Selanjutnya kita generasi ke 55G5 itu 4G. Masa depan 4G hadir akses kecepatan jaringan 5G membuka banyak peluang bagi penyediaan informasi atau media akses untuk lebih melipat gandakan jenis informasi maupun bentuknya. Konten berbasis video berdefinisikan tingkat 4K atau HD serta visual infografi integral akan menjadi masa depan seiring kecepatan jaringan 5G yang menandai. Perilaku akses bermedia dibagi publik saat ini sudah sedemikian kompleks. Publik tidak hanya menghadirkan media mainstream, media arus utama sebagai sumber informasi dan berita, tapi juga mengkombinasikan dengan media berbasis internet dan sosial media. Kedua, perilaku digital masyarakat. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas Agustus 2017 menunjukkan publik menggunakan
Telepon atau gawai tujuannya adalah untuk berkomunikasi 70%. Namun jika ditelaah lebih jauh, fungsi komunikasi lebih banyak digunakan untuk ngobrol atau chatting. Aktivitas menggunakan gawai berikutnya yang cukup sering digunakan dalam mencari informasi baik googling atau membaca berita. Meski demikian, banyak pula yang membaca informasi atau berita melalui jaringan tautan yang diberikan lewat media sosial. Hasil jajak pendapat dan menggunakan jenis bisnis dilakukan oleh grup kecil. Rekomendasinya termasuk dalam kelompok usia produktif 31-10 tahun. Pada kelompok usia ini, selain dari sumber informasi dan media sosial, gawai juga digunakan untuk berbisnis online atau daring. Nah, ada kesimpulan pada uh, materi ini yaitu pertama, long time evolution LTE merupakan pengembangan standar teknologi 3GPP dengan menggunakan skema multiple access atau FDMA pada uplink dan SCF FDMA pada uplink dengan ortogonalitas dengan unsur sehingga mengurangi frekuensi dan meningkatkan kualitas. Tujuan desain LTE yaitu untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada jaringan yang mungkin operator untuk menyediakan lebih banyak paket data pada suatu bandwidth. Yang kedua, hadirnya kecepatan jaringan 5G membuat banyak peluang bagi produsen informasi media massa untuk lebih melipat gandakan jenis informasi maupun bentuknya. Konten berbasis video berdefinisi tingkat 4G, FK, dan HD, serta visual infografi interaksi antar menjadi masa depan seiring kecepatan jaringan 5G memadai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.